Oke, setelah beberapa waktu yang lalu, Kashin Koji ini melakukan aksi gerilyanya ke desa Daun Tamba dideteksi tipe sensor, namun hanya Kakashi yang mencoba menjulukai keanehan desa Konoha kala itu. Nah sekarang kita akan semakin dekat melihat bagaimana Kashin Koji ini akan membongkar siapa itu dalang dari balik kelompok Kara sendiri. Nah jika kalian mengikuti chapternya pasti sudah paham kan, jika manusia bertopeng itu bekerja sama dengan Amado. Tetapi yang akan menarik perhatian kita nanti, bagaimana visual saat identitas Kashin Koji itu terbongkar jika ia adalah cloningan dari si bintang perubahan. Lantas apa yang akan terjadi berikutnya? Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai si bintang perubahan, aksinya yang kian dekat itu Kashin Koji. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah sekarang dimana di animenya itu masih masuk di Art Kara ini, dimana kian dekat aksi tempurnya. Kashin Koji faktanya telah melakukan misi-misi besarnya itu guna membongkar dan menggagalkan rencana Jigen. Setelah dia melemparkan kataknya mengikuti Sasuke dan Naruto yang bertempur kala itu, Koji melihat jika Jigen tidaklah baik-baik saja. Dia melihat itu sebagai sebuah momentum unik dan paling pas untuk mulai melancarkan aksinya itu menemui Jigen dan berupaya melakukannya secara mulus. Ini adalah aksi yang akan dilakukan dari Kashin Koji si bintang perubahan itu secara terstruktur. Nah tahap awalnya dirinya itu akan langsung menemui Jigen. Ya meskipun Amado itu sudah mengatakan jika Jigen itu kondisinya belum ada 20%, bahkan Amado sempat bertanya begini, "Apa kau akan melakukannya sekarang, Koji?" Kemudian dia menjawab, "Ya, aku akan melenyapkannya sekarang." Nah setelah itu nantinya kita akan melihat bagaimana terjadi percakapan Kashin Koji yang pura-pura memberikan info misinya kepada Jigen. Tetapi sayang nih, Jigen itu sebenarnya sudah tahu rencana Koji yang sebenarnya. Bahkan disinilah momen nanti dimana Jigen mengatakan, "Jika apa alasan pasti saat itu kau meledakkan pesawat balon udara itu, Koji?" Nah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Jigen itu, Koji akhirnya sadar jika Jigen itu sudah mengetahui dari awal. Bahkan Jigen sendiri juga mengatakan seperti ini nantinya, "Daripada aku langsung menghukum dan melenyapkanmu, Koji, aku lebih tertarik melihat dan ingin tahu kenapa orang sepertimu bisa mengkhianatiku." Lalu Koji pun mengatakan dan menjawabnya, "Aku memang hidup untuk melenyapkanmu, Jigen, dan aku sama sekali tidak tertarik dengan buah dari Shinju itu. Aku tahu dari melihatmu saja nafas sengilmu itu menandakan ketidakberdayaanmu sekarang ini." Dan boom, pertempuran di antara mereka nanti akan segera dimulai, di mana dalam aksinya itu Koji memang berkali-kali mendesak Jigen. Namun meskipun kondisinya itu tidak baik-baik saja, Jigen tetaplah overpower. Nah masalahnya Koji ini sudah mengawasi sejak lama kelemahan-kelemahan dan rahasia karma sendiri. Itulah sebabnya nanti Koji itu akan menggunakan api suci yang tidak bisa diserap menggunakan karma meskipun seorang Otsutsuki. Nah ini sama seperti yang terjadi saat Kawaki tidak bisa menyerap virus dari burung kara. Lalu bagaimana aksi Kashin Koji ini nanti? Ya pada akhirnya memang Koji ini bisa mengalahkan Jigen, dalam artian dia bisa mengalahkan dengan cara membuat Jigen melakukan proses ekstraksi karma secara dadakan. Kalau tidak ada pilihan lagi nih, artinya Koji akan bisa mengeluarkan jiwa Otsutsuki itu dari tubuh Jigen, dan lebih lengkapnya nanti akan kita bahas sendiri. Karena itu akan lebih rumit lagi dan lebih mendetail tentang menunggu perjalanan dari Ishiki Otsutsuki. Nah tetapi lebih pentingnya setelah itu adalah Koji itu meskipun berhasil mengeluarkan dari tubuh Jigen, dia akan mulai diajar habis-habisan oleh si Otsutsuki tersebut. Bahkan momen ini akan disaksikan oleh para shinobi Konoha jika mengikuti chapternya. Ada yang menarik tuh saat perchapternya dahulu ketika Naruto mengatakan seperti ini, "Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tetapi aku merasakan ada sesuatu yang aku sukai tentangnya dan mengingatkanku pada seseorang." Ya ini masuk akal bagi Naruto sendiri sih, apalagi teknik yang digunakan Kashin Koji itu sangat mirip dengan seseorang. Kalian tahu kan siapa? Nah masalahnya, kata yang menjalankan remote itu untuk memperlihatkan CCTV itu terkena serangan Jigen dan layar kamera itu mati. Dan setelah itu kondisi itu tidak baik-baik saja terjadi kepada Kashin Koji, karena setelah itu Otsutsuki tersebut berhasil menebas topeng itu dan membongkar semuanya. Dia Kashin Koji memang memiliki kemiripan dengan orang itu. Nah momen menarik saat Ishiki sempat melihat Koji ini dengan matanya, lalu dia mendapatkan secercah informasi tentang Kashin Koji. Dia mengatakan seperti ini, "Kashin Koji klon dari si bintang perubahan. Tekadnya mengikuti dia yang dikenal sebagai Jiraiya, salah satu bagian dari Sage Agung." Dan selepas itulah Koji yang sudah terbongkar identitasnya itu melakukan sesuatu di luar nalar ketika semuanya itu
semakin sulit, dia secara mengejutkan membangkitkan teknik senjutsu energi alam dengan sekejap, dan itu adalah teknik sempurna dan siap menyerang Ishigini. Nah, perubahan itu akan sangat mengesankan jika diadaptasi dalam visual animenya nanti, dan pasti kita nantikan semua kan. Nah, tetapi nih, saat sebelum itu, dia itu Kashin Koji tertimpa sesuatu besar dari teknik mata Ishigi itu, dan dirinya tertimpa reruntuhan besar yang membuat Kashin Koji itu tubuhnya remuk. Nah, inilah saat dimana detik-detik Kashin Koji itu akan kabur entah kemana itu sesaat sebelum Ishigi benar-benar mengajarnya. Nah, inilah misterinya dimana Kashin Koji sekarang ini. Nah, lebih lengkapnya nanti akan kita bahas lebih detail lagi tentang Kashin Koji ini jika sudah ia benar-benar melakukan pertempuran itu. Ini hanya gambaran awal soal terbongkarnya identitas Kashin Koji. Nah, sekarang kita akan coba breakdown nih soal si bintang perubahan itu dan Kashin Koji. Oke, kita tahu nih, Jiraiya dianggap sebagai salah satu ninja terbaik dalam sejarah Konoha. Dia ini bahkan selain dikenal bagian dari Sannin, orang ini menjadi garis besar dari gambaran dunia shinobi sendiri. Ceritanya itu saling terhubung tentangnya. Dimulai dari murid-muridnya itu di tim Nagato yang membentuk Akatsuki awal, muridnya Minato, dan terhubung dengan Kakashi Tsunade dan Orochimaru, serta muridnya adalah ninja mata biru yang dimaksud oleh tetua katak itu, Uzumaki Naruto. Dan sekarang ini pun ia sudah memiliki cucu yang harusnya bermata lebih biru lagi daripada Naruto sendiri. Dia adalah Uzumaki Boruto. Nah, kisah Jiraiya ini memang memiliki cerita dan perjalanan hidup menarik sebagai seorang penulis yang mencari seorang murid untuk kedamaian dunia shinobi, karena ia mendapati tugas mulia itu dan mengetahuinya melalui mimpi tetua katak Gunung Miyabakuzan. Nah, saking populer dan hebatnya Jiraiya, saat kejadian alur Karasuki sendiri, Jiraiya itu dimunculkan kembali ketika melawan Urashiki Otsutsuki. Dan tentunya bertemu dengan Boruto saat time travel itu dan melatih keduanya. Nah, yang menarik itu gini, adegan ending antara Jiraiya itu mengatakan hal seperti ini kepada rekan dari Boruto. Dia mengatakan seperti ini, "Kau ini adalah Uchiha Sasuke kan?" Kemudian dia tertawa dan menyuruh Sasuke untuk menghapus ingatan bersama dengan Naruto nih. Nah, menarik bukan? Jiraiya itu mengetahui jika itu adalah Sasuke dewasa. Nah, ini semakin menarik lagi karena peran dari Jiraiya itu seolah banyak terbawa dari karakter baru nan populer di era ini. Ya, dia adalah Kashin Koji. Dia meskipun seorang villain, tetapi semangat juangnya itu adalah Jiraiya. Dan ketambahan lagi nih, Koji adalah pengguna teknik-teknik yang mirip dengan Jiraiya sendiri. Nah, itulah sebabnya Otsutsuki itu mengatakan jika Koji ini kloningan dari si bintang perubahan Jiraiya Sannin. Yang paling mengesankan nih dari Koji nanti adalah saat dimana ia menggunakan senjutsu energi alam itu. Karena kita tahu pula senjutsu itu hanya ada di bumi dan Otsutsuki tidak memiliki energi menakjubkan seperti itu. Perubahan Koji itu terbilang sempurna dan sangat cepat. Malahan di sini tuh teknik-teknik Koji yang begitu mirip dengan si Sage Agung ini lebih seperti upgradean versi yang lebih sempurna. Dari segi pertarungan dan analisisnya, Kuchiyoshinya itu juga tidak kalah dengan Gama Bunta. Serta kemarin itu nih, saat menggunakan Rasengan dan membuat Sarutobi shock karena ada orang lain selain dirinya dan keluarga Nanademe yang menggunakan itu. Nah, ini masuk akal kenapa pada akhirnya Sarutobi memberitahukan berita penting ini jika di luar sana ada manusia bertopeng dengan kemampuan Rasengan. Dan mungkin kita kemarin berspekulasi nih, jika alasan kenapa Kakashi kemarin berjalan sendirian dan mencurigai jika para ninja tipe sensor itu telah dikelabui oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi dan khusus. Dan benar saja persepsi Kakashi nih, orang yang mereka cari adalah pengguna jubah hitam itu, dan dia adalah Kashin Koji yang merupakan pengguna Rasengan yang melawan Konohamaru, anggota Kara yang melakukan misi besar dengan tekad seorang bintang perubahan, Jiraiya Sensei. Nah, masih kita nantikan nih peran Kashin Koji baik di anime atau bahkan adaptasi dalam chapternya yang bikin kita penasaran. Bagaimana menurut kalian tentang sosok yang satu ini, guys? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai Kashin Koji, klon dari si bintang perubahan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.